Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 11 MIPA 3 SMA Negeri Ambulu yang beranggotakan 1. Ahmad Robi Ubaidillah, 2. Ahuri Tujannah Febriani, 3. Belia Resti Paramita, 4. Canakya Niti Sastra, 5. Rista Emidia, 6. Marda Livia Rayinda Dela, 7. Nafala Aftanur Rismawanti, 8. Putri Eka Rosanti, dan 9. Randy Ahmad Iqbal akan menjelaskan mengenai materi mekanisme gerak otot. Pembahasan kali ini akan terbagi menjadi beberapa sub-pembahasan. Yang pertama, otot secara umum. Yang kedua, jenis-jenis otot. Yang ketiga, mekanisme kontraksi otot. Dan yang terakhir adalah kerja otot. Untuk pembahasan yang pertama adalah mengenai otot. Otot adalah kumpulan sel otot yang membentuk jaringan menjadi alat gerak yang aktif. Apabila mendapat rangsang dari saraf, otot akan bekerja dengan cara berkontraksi yang ditandai dengan otot yang memendek, menegang, dan mengembung bagian tengahnya. Sebaliknya, apabila otot berelaksasi, otot akan mengendur yang dicirikan dengan otot memanjang, lembek, dan kecil. Fungsi-fungsi otot yang pertama adalah sebagai pendukung utama gerak tubuh. Kedua, mendukung gerakan di bagian dalam organ tubuh. Ketiga, menjaga postur tubuh. Dan yang keempat adalah menghasilkan panas melalui gerakan mengerut atau kontraksi otot. Kemudian kita akan menjelaskan mengenai jenis-jenis otot. Otot terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos terdiri atas sel-sel otot polos. Juga terdapat satu inti pada setiap sel yang letaknya di tengah. Otot polos berbentuk gelondong, bagian tengah menggembung dan bagian ujung meruncing. Otot polos tidak melekat pada rangka tubuh, bekerja tanpa diperintah otak sehingga disebut otot tak sadar atau involuntir. Otot polos terdapat pada bagian dalam seperti organ pencernaan, organ pernapasan, dan saluran reproduksi sehingga disebut otot dalam. Selanjutnya otot lurik. Otot lurik terdiri atas sel-sel otot lurik. Ia tersusun atas serabut-serabut otot miofibril yang berinti banyak. Setiap miofibril tersusun atas satuan kontraktil yang disebut sarkomer. Sarkomer mengandung 2 jenis filamen protein, yaitu filamen protein tebal yang disebut miosin dan filamen protein tipis yang disebut aktin. Otot lurik berbentuk silindris panjang. Jika dilihat di bawah mikroskop, tampak bagian garis-garis terang dan gelap yang berseringan sehingga disebut otot seran lintang atau otot lurik. Bekerja atas perintah otak atau dikehendaki oleh tubuh sehingga disebut otot sadar atau volunteer. Otot lurik melekat pada rangka tubuh dan berfungsi menggerakkan rangka sehingga disebut otot rangka. Contohnya, otot kaki, otot lengan, otot leher, dan otot dada. Kontraksinya cepat, tidak teratur, kuat tetapi mudah lemah. Otot lurik dapat bergerak karena rangsang berupa panas, dingin, arus listrik, dan rangsangan kimia. Selanjutnya otot jantung. Otot jantung hanya terdapat pada dinding jantung. Ia terdiri atas sel-sel yang secara anatomi seperti otot lurik. Otot jantung berbentuk silindris panjang dan bercabang-cabang. Ia berinti banyak dan terletak di tengah-tengah serabut otot. Otot jantung bekerja seperti otot polos, tidak diperintah oleh otak sehingga disebut otot tak sadar. Otot jantung bergerak tidak cepat tetapi teratur. Antara serabut satu dengan yang lain saling bersambungan membentuk percabangan atau disebut dengan diskus interkalaris. Kemudian kita memasuki sub pembahasan selanjutnya yakni mekanisme kerja otot. Yaitu yang pertama, mekanisme otot polos terdiri atas ion kalsium dari cairan ekstraseluler memasuki sel. Kemudian ion kalsium yang masuk memicu pembebasan ion kalsium dari retikulum sarkoplasma. Lalu ion kalsium berikatan dengan kalmodulin sehingga membentuk kompleks kalsium kalmodulin. Kompleks kalsium kalmodulin mengaktifkan MLCK, myosin light chain kinase. MLCK yang sudah aktif
memfosforilasi kepala miosin agar berikatan dengan sisi aktif dan aktin. Otot polos tersebut mengkerut atau berkontraksi. Selanjutnya, mekanisme otot lurik. Impuls saraf tiba di neuromuscular junction dan menyebabkan pembebasan asetilkolin. Asetilkolin memicu pembebasan ion kalsium dari retikulum sarkoplasma. Ion kalsium akan menempel pada troponin sehingga membuka sisi aktif aktin yang mengakibatkan kepala miosin menempel pada aktin. Kepala miosin akan menarik aktin dengan bantuan ATP. Otot pun memendek jika berkontraksi. Selanjutnya, mekanisme otot jantung. Pertama-tama, impuls dibentuk oleh sel pacemaker. Kemudian, impuls merambat di sepanjang membran sel otot jantung melalui gap junction. Ketika impuls sampai di tubulus T dan ion kalsium masuk, ion kalsium yang masuk akan memicu pembebasan ion kalsium dari retikulum sarkoplasma. Dan ion kalsium akan menempel pada troponin sehingga membuka sisi aktin yang mengakibatkan kepala miosin menempel pada aktin. Kepala miosin akan menarik aktin dengan bantuan ATP yang mengakibatkan otot jantung berkontraksi atau memendek. Pembahasan yang terakhir adalah cara kerja otot. Secara umum, gerak tubuh manusia dapat dikelompokkan menjadi gerak sinergis dan gerak antagonis. 1. Gerak sinergis. Gerak sinergis adalah gerak yang selaras yang melibatkan dua macam atau lebih otot untuk suatu gerakan tubuh. Contohnya, gerakan otot-otot leher dan otot-otot punggung. 2. Gerakan antagonis. Gerakan antagonis adalah gerakan yang bertawaran antara dua macam atau lebih otot yang mengendalikan pada suatu bagian tubuh. Gerak antagonis sendiri dibagi menjadi 4, yaitu 1. Flexor dan extensor. Flexor dan adalah gerakan membengkokkan, sedangkan extensor adalah gerakan meluruskan. Yang kedua, abduktor dan adduktor. Abduktor adalah gerakan menjauhi badan, sedangkan adduktor adalah gerakan mendekati badan. Yang ketiga, depressor dan elevator. Depressor adalah gerak menurunkan, sedangkan elevator adalah gerakan mengangkat. Yang terakhir adalah pronator dan supinator. Pronator adalah menelungkupkan tangan, sedangkan supinator adalah menengadahkan tangan. Itulah pembahasan mengenai mekanisme kerja otot. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.